Tuhan, ampuni kami. Penuhilah bait-Mu, pribadi yang abadi. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kita yang Maha Kudus, bagai pelita kasih-Nya selamatkan hati dan jiwaku. Padamu Tuhan kami percaya. Penyelamat kita yang Maha Kudus, bagai pelita kasih-Nya selamatkan hati dan jiwaku. Padamu Tuhan kami percaya. Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasih dalam nama Bapa Yeshua Amasiah Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara dan masih menjaga kita hingga saat ini. Amin. Jikalau kita masih bertahan, masih bernapas saat ini, semuanya ini bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita, tetapi semuanya ini karena anugerah dari Bapa Yeshua Amasiah Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara kita, masih menjaga kita masih bernapas hingga detik ini. Semuanya itu karena campur tangan dari surga, bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita. Jikalau kita berpegang kepada kekuatan kita, maka kita akan jatuh di dalam dosa hawa nafsu dunia ini. Tetapi jikalau kita berpegang kepada kebenaran firman melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dijauhi oleh hal-hal duniawi ini. Kita akan mengikuti kehendak surga, yaitu menjaga kekudusan hidup kita masing-masing orang secara pribadi. Jikalau masing-masing orang mau menjaga kekudusan hidupnya secara pribadi, dia harus ambil tindakan pertobatan pagi, siang, sore, malam, subuh, dan lepaskanlah segala pengampunan, baik pribadimu dan pengampunan kepada orang lain, sehingga engkau tidak bisa
membuat kesempatan, yaitu lubang untuk iblis masuk di dalam dirimu hingga dia menguasai dirimu sehingga engkau jatuh di dalam berbagai dosa hawa nafsu dunia ini. Tetapi karena engkau menjaga kekudusan hidupmu dengan berpegang kepada kebenaran firman melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, sehingga engkau dipelihara oleh karena kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak Ibu teman-teman, para malaikat-malaikat surga masih mencari tubuh-tubuh manusia, yaitu di mana kalau Bapak Ibu teman-teman menjaga kekudusan hidupmu, yaitu melepaskan segala pengampunan, kehangkuan hidupmu, baik angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main, dan merendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah pelaku firman, sehingga jikalau engkau menjaga kekudusan hidupmu, maka para malaikat-malaikat surga yang masih berjalan di dalam dunia ini, masih mencari tubuh manusia, mereka akan memakai tubuhmu. Mereka kalau memakai tubuhmu, artinya nama-namamu sudah tertulis dalam buku kehidupan. Kalau nama-namamu sudah tertulis dalam buku kehidupan, engkau harus menjaga kekudusan hidupmu. Dan jangan pernah untuk berbalik kepada al-al duniawi, itu al-al dosa. Contohnya mencuri, membunuh, berzina, hidup dalam hawa nafsu, pesta pora, minum mabuk, mencuri, pokoknya al-al duniawi, al dosa. Tetapi karena engkau menjaga kekudusan hidupmu, sehingga para malaikat surga akan masuk dalam tubuhmu guna untuk peperangan pada peperangan Armageddon setelah masa berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Dan juga Bapak Ibu teman-teman, yang tubuh-tubuhmu yang sudah dipakai oleh para malaikat, jagalah kekudusan hidupmu. Karena Mikael melihat bahwa nanti banyak malaikat-malaikat surga yang ada di tubuh-tubuh manusia, mereka akan keluar, akan memberontak juga manusia-manusia, orang-orang. Karena apa? Mereka tidak berjaga-jaga dalam segala keadaan mereka, karena hidup di dalam hawa nafsu. Sebelum hal itu terjadi, Bapak Ibu teman-teman, jaga-jagalah dalam segala keadaanmu, sehingga malaikat-malaikat surga dengan tubuhmu yang dipakai malaikat, jangan sampai malaikat itu keluar dalam tubuhmu, dan karena engkau hidup di dalam hawa nafsu dunia ini. Tetapi karena engkau menjaga kekudusan hidupmu, sehingga para malaikat surga akan ada di dalam tubuhmu. Amin. Dan juga Mikael melihat bahwa para malaikat surga bukan cuma pakai orang Kristen, dia pakai seluruh umat manusia yang ada dalam dunia ini, yaitu mereka yang menjaga kekudusan hidupnya, yang bercahaya berkilau-kilauan, karena mereka tekun mengikuti jalan kebenaran, jalan yang lurus melalui Isa anak Maryam, itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan bawa agama. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, disalibkan, mati, dan dibangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itu artinya Tuhan Yesus Kristus bukan cuma orang Kristen saja, tetapi seluruh umat manusia, begitu mereka yang mencari jalan-jalan kebenaran melalui Isa dan Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka itu yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi dipakai oleh para malaikat untuk menjadi guna, untuk menjadi saksi-saksinya, baik di kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga dan bumi yang diperbarui. Karena bumi yang sekarang ini dibuat dari api, jikalau kita menampung kekayaan kita, maka kekayaan kita akan musnah. Karena kita hidup di dalam dunia ini, di mana Bapak Ibu melihat kalau gempa bumi, itu di mana kalau gunung meletus, lahar-lahar api dalam bumi keluar. Iya, bumi ini adalah neraka. Janganlah kita tampung harta dunia, tapi marilah kita tampung harta surga. Karena harta surga kalau kita tampung, itu yang akan membawa kita memperoleh kekal. Amin.